Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar senantiasa dilindungi oleh Allah dan kalian paham dengan materi yang akan Ustazah sampaikan. Pada video kali ini, Ustazah akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, suatu perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Kalau di perbandingan senilai itu kan sama-sama bertambah ya variabelnya. Kalau di perbandingan berbalik nilai, yang satunya nambah, satunya berkurang. Contoh, kecepatan motor. Nah ini, kecepatan kilometer per jam. Ini yang bisa kalian lihat di speedometer motor itu ya. Nah kalau kecepatannya 50, waktunya cuma 4,8 jam. Kalau dicepetin lagi nih, naik motornya makin cepat, 60 km per jam, waktunya cuma 4 jam. Terus kita ngebut lagi nih, 75 km per jam, waktunya jadi 3,2 jam. Ini kan kita lihat semakin ngebut ya di sini, semakin ngebut, sedangkan di sini waktunya semakin berkurang atau semakin sedikit. Jadi, semakin cepat kita naik motor, maka waktu yang kita perlukan itu semakin sedikit. Pada perbandingan berbalik nilai, untuk perbandingan P banding Q yang berbalik nilai dengan A banding B dapat digunakan perbandingan berikut. Nih, jadi nih, A berbanding B sama dengan 1 per P berbanding 1 per Q. Sehingga menjadi A berbanding B sama dengan Q berbanding P. Nah, ini itu diperoleh dari sini. 1 per P berbanding 1 per Q. Itu sama aja, 1 per P ini kan dibalik ya, dikali Q per 1. Nah, ini 1 dikali Q, Q. P dikali 1, P. Jadi, Q per P, atau ditulisnya Q berbanding P. Contoh soal, perbandingan P berbanding Q berbalik nilai dengan A banding B. Jika A banding B sama dengan 3 banding 5 dan Q sama dengan 15, maka nilai P adalah A banding B sama dengan Q banding P. A banding B-nya 3 banding 5 sama dengan Q-nya 15. Masukin 15 banding P. Kita bisa pakai perkalian sisi tepi ya dengan sisi tengah. Nah ini ya, tepi dengan tepi berarti 3 dikali P, 3P sama dengan yang tengah dengan yang tengah, 5 dikali 15. 3P sama dengan 15 kali 5, 75. Kemudian P sama dengan 75 dibagi 3 sama dengan P-nya 25. Selanjutnya perbandingan berbalik nilai dengan konstanta. Pada perbandingan berbalik nilai Y terhadap X, hubungan Y dan X dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Y sama dengan K per X. K ini konstanta. Masih ingat ya, konstanta itu artinya nilainya tetap. Ya, jadi X ini juga, K juga bisa dicari dengan X dikali dengan Y. Jadi persamaannya Y sama dengan K per X, di mana K ini bisa dicari dengan cara X dikali Y. Contoh soal, pada tabel berikut tentukan apakah Y terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai. Jika iya, tentukan persamaannya. Oke, kita cari nilai konstantanya dulu ya. K1 sama dengan X1 dikali Y1 sama dengan X1-nya ini 3, kemudian Y1-nya 12. 3 dikali 12 berapa? 36. K2 sama dengan X2 dikali Y2 sama dengan X2-nya 4, kemudian dikali Y2-nya 9. 4 dikali 9, 36. K3. K3 berarti X3 dikali Y3 sama dengan X3-nya 6, Y3-nya 8. 6 dikali 8, 48. Nah, di sini K1-nya 36, K2-nya 36, K3-nya beda nih, dia 48. Karena ada satu yang beda, berarti ini, tabel ini, ya, Y terhadap X bukan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau nilai K-nya ada yang berbeda, pasti otomatis dia bukan perbandingan berbalik nilai. Contoh soal yang kedua,
Kita langsung tentukan K1-nya dulu, berarti X1 dikali Y1. X1-nya 4, Y1-nya 18. 4 dikali 18, 72. Lanjut, K2 sama dengan X2 dikali Y2. X2-nya 6, kemudian Y2-nya 12. 6 dikali 12 berapa? 72. Yang terakhir, K3. X3 dikali Y3. X3-nya 8, Y3-nya 9. 8 kali 9, 72. Karena K1-nya 72, K2-nya juga 72, K3-nya juga 72, berarti di sini nilai K-nya 72. Berarti bisa kita cari persamaannya. Karena nilai K-nya sama semua ya, sama semua, berarti kita langsung tulis persamaannya. Y sama dengan K per X. Maka Y sama dengan K-nya 72 per X. Berarti hubungannya terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai. Yang terakhir, penggunaan perbandingan berbalik nilai. Contoh, persediaan makanan di sebuah peternakan sapi cukup untuk memberi makan 50 sapi dalam waktu 20 hari. Jika jumlah sapi menjadi 100, berapa lama persediaan makanan akan habis? Oke, kita buat tabel dulu. Di sini sapi. Ini banyaknya sapi, di sini harinya. Kalau sapinya 50, makanan akan habis dalam waktu 20 hari. Sekarang, jika sapinya 100 ya, jika sapinya 100, berapa lama makanan akan habis? Nah, ini saya simbolkan X. Untuk perbandingan berbalik nilai, cara ngitungnya, ini dikali ini dikali ini. Jadi, 50 dikali 20 sama dengan 100 dikali X, 100X. 50 dikali 20, 1000. Sama dengan 100X. Jadi, X sama dengan 1000 per 100. Atas coret dan bawah coret. Ini habis ya. Berarti, X-nya sama dengan 10 hari. Maka, persediaan makanan akan habis dalam 10 hari. Jika sapinya berjumlah 100. Sekian materi untuk video kali ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.